Shalom saudara-saudara, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Devosi kita kali ini mengambil topik mukjizat terakhir Yesus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami di dalam perenungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk bertumbuh semakin beriman kepada Yesus dengan cara yang lebih dewasa, dengan cara yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, mujizat itu selalu memukau kita. Kita selalu terpesona. Kita selalu kagum dengan mujizat karena memang mujizat itu tidak terjangkau oleh akal kita. Bahkan pada masa pelayanan Yesus pun ribuan orang selalu mengikuti Dia. Salah satu motivasi mereka adalah karena mereka mau melihat mujizat-mujizat spektakuler yang dilakukan oleh Yesus. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Saat Yesus ditangkap, salah seorang murid Yesus, yaitu Petrus, dengan spontan mencabut pedangnya dan langsung menyerang hamba imam besar yang bernama Malkus. Akibatnya telinga Malkus putus. Saya membayangkan ya, suasana yang sudah tegang karena Yesus mau ditangkap, berubah menjadi lebih mencekam karena para prajurit Romawi pasti langsung jadi siaga satu. Ingat saudara-saudara, saat itu penangkapan Yesus dikawal oleh ratusan tentara Romawi yang bersenjata lengkap. Sebagai tentara kekaisaran yang paling berkuasa di dunia saat itu, yaitu kekaisaran Romawi, para tentara Roma pasti langsung refleks mencabut pedang saat melihat Petrus mengurus pedang dan mulai menyerang. Itu sama saja seperti mencabut pistol di hadapan para tentara militer. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Nah, di dalam situasi yang mencekam itu, dengan tenang Yesus langsung turun tangan dan menyembuhkan telinga Malkus. Saudara-saudara pernah mikir nggak bahwa mukjizat yang dilakukan Yesus di Taman Getsemani itu adalah mukjizat terakhir yang dilakukannya sebelum Dia disalibkan? Nah, pertanyaannya, apakah mukjizat terakhir yang dilakukan Yesus membuat orang-orang di sana percaya kepadanya? Ternyata tidak, saudara-saudara. Tentara Romawi tentu terheran-heran dengan mukjizat itu. Para penjaga bait Allah pun mungkin terkagum-kagum. Bahkan Malkus sendiri yang telinganya putus pasti bengong. Loh, tadi telinga gua putus dan sakit banget rasanya. Tapi begitu dipegangnya, kok ini langsung sembuh. Hebat banget orang bernama Yesus ini. Dia pasti mikir gitu kan. Tapi dia bertobat nggak? Tidak. Hamba imam besar itu tetap saja menangkap Yesus. Bagaimana dengan murid-murid Yesus yang sudah 3 tahun bersama-sama dengan Dia? Semuanya lari, semuanya. Tidak ada satupun yang tinggal bersama Yesus. Ternyata, mukjizat terakhir itu berlalu begitu saja. Tidak ada pertobatan yang terjadi. Saudara-saudara, kalau memang mukjizat itu bisa membuat orang datang pada Yesus, harusnya saat itu juga ada yang bertobat. Atau paling tidak, murid-murid Yesus bertahan di sana bersama-sama Yesus. Tapi ternyata mukjizat bukan jaminan orang beriman pada Yesus. Bahkan orang-orang yang disuruh oleh pemimpin Yahudi tetap saja menangkap Yesus dan mulai menghina Dia dan juga memukuli Dia di sepanjang perjalanan. Mukjizat terakhir Yesus itu tidak mengubahkan hati mereka, tidak mengubahkan pikiran mereka, tidak mengubah niat mereka, dan tidak membuat mereka beriman pada Yesus. Lalu pertanyaan besar bagi kita, apakah mukjizat tidak ada gunanya bagi iman dan pelayanan? Saya jawab ya, mukjizat hanya berarti jika Roh Kudus memberikan iluminasi atau pencerahan bagi manusia atas mukjizat yang sedang terjadi. Mukjizat tanpa pencerahan dari Roh Kudus tidak ada manfaatnya bagi iman kita. Bahkan dari banyaknya mukjizat yang terjadi, kita perlu mengujinya. Apakah benar mukjizat yang terjadi memang berasal dari Tuhan? Ingat saudara-saudara, setan juga bisa melakukan mukjizat-mukjizat. Jadi saat terjadi mukjizat, Roh Kudus harus bekerja
untuk membuat orang-orang yang mengalami atau yang menyaksikannya memahami bahwa mujizat itu terjadi karena Yesus adalah Tuhan. Mujizat bukan hanya sekedar kejadian spektakuler. Mujizat menjadi tanda bahwa Yesus adalah pemilik segala kuasa. Dia adalah Tuhan. Harus Roh Kudus menyatakan itu pada orang-orang yang mengalami dan menyaksikan. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, mujizat tidak ada gunanya. Saudara-saudara, penekanan saya pada devosi kali ini adalah kita jangan menggantungkan iman kita pada mujizat, apalagi kepada kesembuhan secara fisik. Kita boleh-boleh saja sih meminta mujizat kepada Tuhan. Boleh, tentu boleh. Tapi kita tidak boleh menyandarkan iman kita pada mujizat. Tuhan tidak pernah memaksudkan mujizat sebagai faktor kunci bagi pertumbuhan iman kita. Faktor kunci bagi pertumbuhan iman adalah firman Tuhan, Alkitab. Alkitab itu yang kita baca, kita imani, dan kita lakukan. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang mengharapkan Tuhan memberikan mujizat kesembuhan atau mujizat-mujizat yang lain di dalam hidup kita. It's okay, tidak apa-apa. Tapi kalaupun seandainya Tuhan tidak pernah memberikan mujizat yang kita minta itu, terimalah dengan hati yang bersyukur. Mungkin itu salah satu tanda bahwa Allah ingin kita lebih dewasa di dalam beriman kepada Dia. Allah ingin iman kita itu menjadi iman yang bertumbuh bukan karena mujizat, tetapi karena firman Tuhan. Karena kita mengimani apa yang dikatakan Alkitab. Kalaupun tidak terjadi mujizat, biarlah kita tetap percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dan Dia akan setia menyertai kita menjalani semua pergumulan-pergumulan hidup kita yang sangat berat itu. Saudara-saudara, biarlah Paskah tahun ini mengingatkan kita bahwa salib Kristus harus diletakkan di depan. Mujizat kita letakkan di belakang. Salib Kristus, itulah dasar iman kita, bukan mujizat-mujizat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hati kami senantiasa beriman kepadamu, meskipun kami tidak pernah mengalami mujizat-mujizat seperti yang dialami orang lain. Biarlah kami beriman kepada Tuhan, semata-mata karena kami mengimani firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, dengan cara itu pun kami bisa bertumbuh semakin menyenangkan dan berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saat Allah tidak memberikan mujizatnya, mungkin itu pertanda bahwa Ia ingin kita beriman padanya dengan cara yang lebih dewasa. Salam 5 roti 2 ikan, buka hati, Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai bertemu lagi.